ibu-ibu, para wali murid yang saya hormati, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul berwajah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang lebar mengingat bapak-bapak dan ibu-ibu pasti ingin cepat-cepat menyaksikan kreasi seni anak. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara kenaikan kelas sekaligus dengan perpisahan anak kelas 6, mengingat 2 tahun yang lalu tatkala kita ingin melaksanakan itu bukan tidak boleh tapi dilarang berkumpul masa yang banyak karena posisinya 2 tahun yang lalu keadaan pandemi. Tapi alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan kenaikan kelas dengan cara meriah seperti ini. Tapi saya berharap yang walaupun posisi sekarang bisa dinyatakan, kalau bebas belum, sebab saya lihat update data yang sekarang lebih dari 1000 untuk COVID-19 naik lagi. Itu di berbagai provinsi. Ya mudah-mudahan untuk di Jawa Barat kalau melihat hanya beberapa persen saja peningkatannya. Yang lebih dahsyat lagi, ini amanat dari kabupaten, Bapak dan Ibu harus bersama-sama menjaga anak kita, terutama dalam penyebaran penyakit baru hepatitis. Sebab hepatitis penyebarannya bukan ke orang dewasa melainkan ke anak usia dini dari TK, PAUD sampai ke SMA. Untuk yang dewasa duka tepayu duka kumaha eta. Tapi yang jelas penyebarannya sangat cepat sekali, lebih cepat dari penyakit yang sekarang dan sangat mematikan, sehingga kita harus betul-betul menjaga protokol kesehatan secara maksimal. Hati-hati dalam makanan dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, para panitia yang telah melaksanakan kenaikan kelas dengan gebiar. Hanya beberapa SD saja di Kecamatan Belanakan yang melaksanakan kenaikan kelasnya, bukan tidak melaksanakan kenaikan kelas, sebab kenaikan kelas hukumnya wajib. Tetapi dalam acara kenaikan kelas tersebut ada yang melaksanakan resepsi dan ada yang tidak. Hanya beberapa SD yang tidak melaksanakan resepsi karena ada beberapa hal. Tapi sebagian besar 90% SD yang ada di Belanakan itu semuanya melaksanakan seperti ini. Meriah semua karena kangen dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak, kreasi seni, di mana dalam pelaksanaan kreasi seni tersebut itu betul-betul hasil karya Bapak dan Ibu guru, termasuk lingkungan yang ada di sini ikut berpartisipasi dalam melatih anak-anak sekalian. Ini merupakan bukti adanya bahwa kegiatan di SD sudah mulai 100%. Sebab pada dasarnya SD akan melaksanakan tatap muka tatkala surat edaran dari Bupati maupun surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang nyampe ke kita. Dan alhamdulillah pada waktu bulan puasa menjelang lebaran surat edaran itu sudah diterima dan disebarkan ke para kepala sekolah bahwa pelaksanaan tatap muka bisa dilaksanakan 100%, sehingga setelah bulan puasa anak masuk itu melaksanakan 100%. Tetapi yang walaupun 50% saya lihat, saya pantau hampir sebagian besar pelaksanaannya tatap mukanya 100%, yang walaupun masih dijaga-jaga, masih hati-hati.
Kemarin 2 tahun yang lalu kita tidak bisa melaksanakan kreasi berbagai hal termasuk olahraga dilarang, upacara biasa hari Senin tidak boleh sebab adanya kerumunan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang lain juga tidak boleh dilaksanakan. Tapi untuk saat ini bisa dilaksanakan secara maksimal 100%. Pendidikan yang ada di Kabupaten Subang khususnya di Belanakan kemarin tentang target kurikulumnya saja bebas, tetapi mulai kemarin setelah adanya surat edaran dari Bupati dan Kepala Dinas, target kurikulum langsung harus 100%. Dan hasilnya pada kegiatan ini alhamdulillah 100% sedayana kenaikan kelas dan kelulusan itu bisa dinyatakan 100%. Ada yang tidak naik? Naik semua, alhamdulillah naik semua. Yang selanjutnya ucapan selamat bagi anak kelas 6, mana barudak natenya. Bagi anak kelas 6 kalian sudah lulus, dinyatakan lulus pengumuman kemarin dan sekarang melaksanakan perpisahan di SD ini. Tapi lulusnya baru lulus di SD Jaya ini, Kertajaya ini baru lulus di SD, belum tamat di pendidikan dasar, baru lulus di SD tapi belum tamat di pendidikan dasar. Mengapa demikian? Pemerintah mencanangkan dulu itu ada yang namanya program Wajar Dikdas 9 tahun, pendidikan dasar 9 tahun, jadi 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, sehingga anak-anak kelas 6 ini baru bisa dinyatakan lulus saja, belum tamat pendidikan dasar. Untuk itu yang walaupun saya mengucapkan selamat, saya berharap yang kelas 6 ini setelah tamat di SD ini wajib hukumnya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Masalah ke SMP, silahkan mau SMP yang mana, mau ke negeri mau ke swasta, silahkan keinginan anak-anak semua, orang tua tinggal mengikuti. Mau ke pondok pesantren silahkan, yang penting melanjutkan dari jenjang SD ke jenjang berikutnya. Saya harapkan seperti itu, sehingga Wajar Dikdas 9 tahun itu bisa terlaksana. Apalagi setelah tamat SMP melanjutkan ke SMP, SMA atau ke SMK atau ke sederajat, ke aliyah dan lain sebagainya sampai ke perguruan tinggi, itu sangat bersyukur sekali. Kemudian untuk guru kelas 6 termasuk kepala sekolah, jangan bangga dulu bahwa keberhasilan kelas 6 itu hasil karyanya. Keberhasilan kepala sekolah dan guru kelas 6 khususnya mendidik itu akan dilihat nanti 10 tahun yang akan datang, bukan hari ini. Hari ini baru lulus, keberhasilannya nanti 10 tahun yang akan datang. Jadi apa anak-anak kita itu akan dilihat nanti ke depan. Tatkala anak berhasil, kebanggaan tersedir bagi guru dan kepala sekolah. Tuh anak kurang. Saya dulu waktu jadi guru selalu menantang ke anak, kalau saya tamatan SPG kalian harus minimal 1 tingkat lebih tinggi dari saya. Pas anak ke SMA langsung komunikasi lagi, sebab saya selalu terikat dengan yang namanya alumni sampai 20 tahun. Itu keterikatan alumni itu bareng-bareng. Tatkala ada anak masuk ke perguruan tinggi, ke SMA saja dulu, daripada sarua saya kuliah lagi. Anak kuliah ke S1, ada yang dokter dan lain sebagainya, saya kuliah lagi. Dan alhamdulillah
sampai saat ini anak didik saya ada yang sampai ke S3. Saya punya prinsip seperti itu, kalian harus lebih tinggi setingkat dari saya. Jadi balapan Pak, masalah pendidikan bukan usia itu bukan jadikan halangan, termasuk yang ada di sini. Kemarin secara kebetulan Bapak Kepala Desa hadir bareng waktu hari Minggu yang lalu, ada acara kelulusan di paket A, B, C di PKBM di Belanakan itu. Saya ikut hadir, alhamdulillah ada 140 dari siswa paket A, B, dan C. Dan sekarang mungkin Pak Sekdes lupa tentang pengerekrutan untuk yang di paket A, B, C melalui musren, pasti lupa. Ini silahkan bagi yang mau ke paket B, paket C tinggal daftarkan ke Balai Desa ngawakilan punten. Silakan, saya ikut berpartisipasi di dalamnya. Semua yang ada di pendidikan memang itu tanggung jawab kami yang ada di Belanakan ini, baik itu dari PAUD, TK, SD, kemudian SMP. Kalau SMA, SMK itu bukan ranah kami, sampai ke semua kursus masalah PKBM itu ada di bawah naungan Korwil semuanya. Kemudian khusus untuk anak kelas 1, kelas 5, jadi tidak ada lagi belajar yang namanya belajar di rumah. Untuk tahun ajaran sekarang 2022-2023 itu 100% tatap muka di sekolah, sehingga saya harapkan bagi Bapak dan Ibu orang tua murid jangan membebaskan HP. Jadi kembali lagi ke yang dulu itu dilarang memegang HP, tujuannya untuk anak itu belajar terus-terusan, belajar dan belajar, bukan memegang HP. Tapi setelah adanya pandemi yang tadinya ada larangan, jangankan SMP, SMA, SD pun diwajibkan, sehingga Bapak dan Ibu rebutan jeung budak masalah urusan tugas di sekolah. Tapi mulai tahun ajaran 2022-2023 saya harapkan anak SD jangan terlalu banyak memegang HP, terkecuali kalau ada tugas-tugas yang lain di luar materi yang ada, kemudian ingin menambah pengetahuan, silahkan tinggal buka Google, itu akan tertera semua, termasuk tuntutan guru. Tatkala IT kurang menguasai akan tertinggal dengan anak SD, SMP, SMA, itu semua sudah palalinter, beda jeung golongan orang tua kadangkala minta ke anak cara-cara untuk membuat berbagai hal, anak sudah lebih mampu lagi. Tapi saya harapkan anak jangan terlalu banyak memegang HP, tetapi bimbing, sebab pendidikan itu bukan tanggung jawab guru dan kepala sekolah yang ada di sini, tetapi tanggung jawab kita semua. Orang tua betul-betul harus bertanggung jawab mendidik anak. Tadi merasa tergugah dengan adanya penyerahan, memang harusnya seperti itu, bukan dititipkan ke tetangga atau ke yang lain. Orang tua tatkala memasukkan anak itu ke gurunya atau ke kepala sekolahnya atau ke panitia yang ada di sini, nitipkeun budak titah dididik gitu. Kemudian akhir kelas 6 setelah pelaksanaan tadi perpisahan, orang kepala sekolah dan guru menyerahkan ke masyarakat, menyerahkan anaknya ke masyarakat melalui komite sebagai perwakilan yang ada. Eta memang ya seperti itu harusnya prosesnya. Ya mudah-mudahan ke depan sesuai dengan apa yang ditanamkan leluhur kita. Kemudian mengapa tadi ada Galura? Alhamdulillah SD ini betul-betul memupuk selain dari tradisi juga kebudayaan Jawa Barat. Galura menggunakan Galura seni Jawa Barat, sebab Jawa Barat Belanakan ini adalah merupakan ujung utara di Jawa Barat, sehingga keseniannya pun menggunakan seni Sunda. Kajen radaan teu apal ge tetep sedih kan gitu, padahal mah teu apal naon, itu kadangkala ada yang seperti itu.
Tapi insya Allah untuk yang ada di sini paham tentang bahasanya, tetapi tidak paham dalam ucapannya, ngerti tentang isi hati masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, hayang rame-rame seperti yang lain, non depile melaksanakan depile, mangga eta makantun atur dengan komite, silahkan, sebab dana sekolah tidak bisa digunakan untuk itu. Bukan koret kepala sekolah dan guru untuk mengeluarkan anggaran membeli itu, tetapi itu khusus sama sekali tidak boleh pembelian yang ada dipertanggungjawaban oleh kepala sekolah, bukan untuk itu. Masalah yang tadi itu mangga tinggal di berembuk bersama komite. Tadi udah menyatakan ada yang orang tua ada yang menyatakan siap, nuhun, siap, hatur nuhun. Kemudian saya hanya berharap kan gitu, seperti halnya Galura, saya kemarin melihat di Jaya Mukti laib, betul-betul laib, hanya satu SD yang melaksanakan Galura dengan alat laib. Ini kan baru pakai ini kan melalui Google dan lain sebagainya, melalui CD dan lain sebagainya. Saya ingin laib seperti halnya kemarin di Muara, dan saya menyatakan seperti itu, langsung komite dengan ketua KUD Muara dengan ketuanya langsung ngobrol, langsung naik panggung, tahun depan siap melaksanakan apa yang diinginkan, insya Allah di DG bisa kan gitu. Masalah pelatih silahkan atur, masih bisa dengan yang lain, yang penting ada kemauan, ada keinginan dan ditopang oleh keseluruhan. Pendidikan yang ada di sini bukan milik guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah bisa dipindahkan, guru bisa dipindahkan, seperti halnya sekarang pendidikan yang ada di sini bukan milik Pak Erik, sebab besok lusa Pak Erik mau dipindahkan gitu. Mudah-mudahan minta doa keseluruhan. Secara kebetulan di sini ada calon kepala sekolah, mudah-mudahan posisinya dalam keadaan lulus dan nanti ditempatkan moal ngarah di dia di Nusejen paling gak kan gitu kan, kita ngalalannya heula, kuncinya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Erik bisa mengembangkan hasil dari sini, dikembangkan di SD yang berikutnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yaitu dengan penutup dan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Sakim. Setelah doa nanti dilanjutkan dengan hiburan, ya, dengan hiburan. Kami sebagai pembawa acara undur pamit apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara sambutan-sambutan, alhamdulillah, insya Allah nanti ada dilanjutkan penampilan dari siswa-siswi. Lalu kita berdoa bersama, semoga apa yang diajarkan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa salimna radhiyallahu tabaraka rabbana angku disyadatina sabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adim sultanika. Allahumma Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ta'ala khair wa barakah wa nikmat wa barizki wa baquwat wa sehat wa salamah. Allahumma fina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih tapi kasih, Maha Penyayang tapi kasih sayang. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul pada hari ini dalam kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, juga perpisahan resepsi perpisahan kelas 6 untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon padamu ya Allah, semoga anak didik kami semuanya
berkat jasa guru dari kelas 1 sampai kelas 6, juga bimbingan dari kepala sekolah. Alhamdulillah ya Allah, berikanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang maslahat, yang berguna nusa bangsa terutama agama ya Allah pada anak didik kami semuanya ya Allah. Dengan ridho-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Allah, jadikanlah putra-putri kami ini putra yang soleh dan solehah, membawa harkat, derajat, martabat kepada para guru, kepada kepala sekolah, juga kepada orang tua, komite dan pemerintah Desa Jaya Mukti, juga Bapak Pendidikan Dinas Kabupaten Subang, Kecamatan Belanakan. Berkat beliaulah kami bisa mengadakan acara ini dengan dorongan dari wali murid semuanya yang ada di sini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, yang jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau yang maha melihat, Inna Sami'un Basir, Kau yang maha mengetahui, Allah yang maha penyayang dan maha pengasih pada hamba-Mu ya Allah. Kami mohon dengan ridha-Mu ya Allah, mohon dengan ridha-Mu, kabulkanlah doa kami ya Allah, hapuskanlah segala dosa kami ya Allah. Berikanlah cita-cita pada putra-putri kami semuanya yang ada di sini untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, biar menjadi anak yang berguna nusa bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.